Rumpi Room, ruang rumpi ibu-ibu. Oke, balik lagi di channel Rumpi Room episode ke-6. Kita akan bahas tentang K-drama bullying. Kita akan bahas K-drama yang pertama apa tuh, Det? Yang pertama yang K-drama yang lagi ongoing saat ini dan juga lagi ngehits ya, karena pemerannya ada Cha Eun-woo, Moon Ga-young, dan Hwang In-yeop. Ya, gue bukan ABG. Si Hwang In-yeop ini lagi naik ya? Lagi naik. Dia tuh sebenarnya kayak nggak yang kayak seganteng Cha Eun-woo ya. Iya. Cuman kayak punya daya tarik sendiri gitu menurut gue. Betul. Dan di sini kita bukan mau bahas percintaannya ya. Cuma karena kita sekarang ngangkat temanya bullying, jadi kita akan nyantolin sama dua K-drama. Iya. Nah, langsung aja nih dari si True Beauty, apa sih yang akan kita angkat? Di True Beauty ini kan dari awal udah diceritain kisah kenapa si Jukyungnya itu, kenapa dia akhirnya memutuskan bertekad untuk bisa jadi jago make up. Karena dia dibully. 니들은 내가 왜 그렇게 싫은데? 난 니들한테 잘못한 게 하나도 없는데 내가 왜 이렇게까지 싫어하는 거야? 야, 가르쳐줘? 응? 못생겨. Dia dibully sama teman-temannya. Jadi dibulinya menurut gue sih parah ya, maksudnya sampai disiram. Mean girls-nya gitu ya, mean apa sih? girls-nya. Kayak geng-geng populernya di sekolah dia tuh dibully, digangguin. Kan kayaknya kalau di sana di Korea khususnya ya, maksudnya di banyak K-drama juga, kayak ibaratnya kalau lo jelek, lo udah siap-siap aja dibully. Jadi ngerti gak sih lo? Jadi di banyak cerita drama remaja, kayak misalnya kalau lo jelek, ya udah gue pasrah aja, gue kalau emang gue jadi korban bully. Padahal kan nggak harus kayak gitu sebenarnya. Jadi kan si Jukyung ceritanya suka sama ada satu cowok nih. Terus dia pengen menyatakan kalau dia suka, terus dikerjain nih sama teman-temannya. Ya intinya si geng populer ini sok-sok ngegodain cowok yang ditaksir sama Jukyung, biar si cowok yang tadinya kayaknya udah mulai suka sama Jukyung jadi kayak ikut-ikutan memandang dia, ih lo sadar diri dong gitu, kalau tuh lihat gitu-gitulah. Maksud gue itu kan jahat ya, jahat banget. Akhirnya si Jukyung tuh kayak mungkin shock sampai trauma, akhirnya dia pindah sekolah dan bertekad mau merubah penampilannya dia. Nah itu dia si True Beauty. Jadi kuliahnya sampai dia pindah sekolah. Nah tapi pindah sekolah tuh sebenarnya ada latar belakang orang tuanya, ceritanya segala macam. Cuman sekarang dia di sekolah baru dengan wajah dia yang udah kayak di makeover sendiri, dengan dia punya skill makeup segala macam, dia lebih dihargai. Terus gitu teman-temannya banyak. Terus dia naksir sama cowok segala macam. Jadi hidup dia tuh di sini lebih indah ya. 180 derajat. 180 derajat. Ada cerita di mana si teman-teman lamanya mungkin belum ketemu sama si Jukyung yang udah cantik ini. Iya benar, dan gue pun masih meraba-raba ceritanya karena memang di K-drama ini kan dibuat beda ya Nick ya. Jadi cuman 4 episode awal aja dibuat agak sama. Nah selanjutnya nih kayaknya udah beda lagi sama webtoonnya. Sama webtoon ya. Karena lumayan panjang juga webtoonnya ya. Iya, udah 140-an episode. Oke, judul kedua ada apa deh? K-drama My ID is Gangnam Beauty. 평범하게 사랑할 수도 없는 나는 오크다. Nah, ini juga sama seperti True Beauty, diambil dari webtoon. Dan pemeran utama prianya juga sama, Cha Eun-woo. Memang dia cocok banget untuk dibikin tokoh
adaptasi komik. Betul. Mukanya itu emang ganteng. sekomik itu sih, gue nggak ngerti sih sama Iya. wajahnya. Dia dari berbagai angle nggak sih? Dari sini, dari sini. mau nguap, mau lagi ngiler, mau apa tetap aja ganteng ya. Terus ini di luar K-drama dan perbuliannya. Si Chanwoo ini luar biasa ya. Maksudnya kayak dia katanya kata lo ketua OSIS lah, pinter lah. Apa namanya? Juara olahraga. Kurangnya apa sih? Nah itu dia, makanya saking luar biasanya kalau di reality show di Korea gitu, dia bilang kayak ini adalah si Cha Eun-woo ini unreal gitu, kayak Iya, seperti unreal, benar, karena benar. saking perfectnya. Iya. Nggak cuma wajah doang, tapi pinter, jago olahraga. Oh my god. Ya udah, kita balik ke My ID is Gangnam Beauty. Nah, inti ceritanya awalnya kurang lebih mirip nih sama True Beauty. Ini masalah dia kuliah nggak sih? Iya, tapi dia dibully dari SD. Oh iya. Jadi si tokoh utama perempuan di My ID is Gangnam Operasi. Beauty, Iya. itu dia dibully dari kecil, dari SD. Jadi waktu SD dia ceritanya chubby gitu. Iya, benar. Chubby. Iya. Kerjanya makan ngemil, terus sama teman-temannya suka dilemparin. Tapi dia masih cuek nih, karena dia pikir ah udah cuekin aja. Terus beranjak remaja masih dibully juga. Tapi begitu remaja udah beda nih dibulinya. Oh, kalau kayak monster dia bilang gitu. Nah, di situ sebagai remaja pada umumnya yang mulai memperhatikan penampilan, dia kan jadi kayak emang segitunya ya. Maksudnya dia di situ dia sadar dia emang tidak cantik, tapi dia jadi dibuat semakin rendah diri. Awal-awalnya dia masih pede nih, masih berani untuk menyukai cowok. Iya. 좋아하거든. 뭐? 미쳤냐? 왜? 구라라고 해 빨리. 용철아. 야 강호크, 너 나 좋아한다고 소문내고 다니면 죽는다. 아무한테도 말하지 마라. Nah setelah itu akhirnya dia memutuskan untuk dia bertekad untuk mau operasi, karena di Korea kan udah umum ya, cukup umum. Cerita dikit tentang keluarganya ya. Ya. Keluarga si tokoh utama perempuannya ini, ayah ibunya sangat penyayang. Jadi itu yang membuat dia bertahan dan tetap percaya diri sampai SMA. Mungkin kalau orang tuanya nggak Lengah atau careless, nggak perhatian kayak si bapak ibunya ini, mungkin dia dari SMP bisa mungkin frustasi. pengen bapaknya sayang banget, dan di mata bapaknya dia ini cantik gitu. Iya, Iya betul. kan? Malah kalau nggak salah pas dia operasi bapaknya nggak suka ya nggak sih? Iya, Bener iya. ya? Sangat berubah. Jadi yang tadinya kalau nggak salah sih, kalau Dia banyak kalau nggak salah kan di ceritanya di rumahnya. semuanya. Apa namanya? Chubby fatnya, Iya. terus hidungnya, kelopak mata segala macam. Nah, dari dua K-drama ini, Pelajarannya di sini adalah begitu anak beranjak remaja, mereka pasti udah mulai self conscious nih tentang penampilan mereka nih. Jadi kita nggak boleh lengah. Kalau bisa kan, kalau nggak salah ada psikolog yang bilang kalau anak-anak beranjak remaja itu kita harus berperan sebagai temennya. Sebisa mungkin anak-anak kita itu dibuat nyaman, senyaman mungkin bersama kita sampai dia bisa curhat ke kita. Karena kan kalau gue pribadi zaman dulu, gue bukan tipe yang bisa curhat sama orang tua, karena orang tua gue tipe zaman dulu keras, tidak affectionate. Maksudnya mereka jarang menunjukkan kasih sayang mereka. Kalau orang tua gue ya Nick ya, keras in a good way. iya ya. keras in a good way, tapi bukan tipe yang ngomong I love you gitu, meluk, enggak. Nah, untungnya walaupun orang tua gue keras, mereka sangat menghargai pencapaian gue nih. Maksud juara, misalnya juara gini, mereka sangat Mengapresiasi. Iya, hebat sekali ya, Memuji. tingkatkannya. Iya, betul, memuji. Jadi gue merasa dihargai. Terus Dan lo jadi semakin percaya diri nggak? betul sekali. Karena kalau kita perhatiin juga, khususnya di drama Korea, orang tuanya kebanyakan selalu nuntut, ya nggak sih? Iya. Tapi kurang apresiasi. Gambarkannya seringkali begitu. Jadi mereka kebanyakan nuntut, tapi jarang apresiasi. Nah, ini pelajaran buat kita orang tua, appreciate. Ya kan? Appreciate. Itu penting banget ya. Anak kita. Take notes ya.
Iya. Karena gini loh, kita ngedidik anak kita berusaha yang terbaik. At the end mereka sekolah yang nggak bisa kita pantau 100%. Betul, teman-temannya ya. Teman-temannya, dan si anak pun mau yang dibully atau yang membuli itu biasanya walaupun anaknya terbuka, nggak semua bisa terbuka tuh sama kita. Kalau dia lagi masalah sama temennya, kalau dia membuli temennya, kadang nggak mau cerita malah ya. Iya, gue pengen tahu deh, Dad, lo pernah ngalamin nggak sih pembulian atau lo yang ngebully malah? Kalau gue yang ngebully nggak mungkin, karena tapi kayaknya lo ada sense untuk buat ngebully orang nih kan. lo harus tahu. Zaman gue dulu itu gue termasuk yang geng nerd. Serius? Sumpah, serius. Jadi gue dulu itu termasuk geng nerd. Kenapa? Gue kacamataan. Ini SMA maksudnya? Remaja lah ya, mulai dari SMP lah. Begitu SMP nih, begitu udah mulai naksir kakak kelas, udah mulai ini kan merhatiin gitu kan. Terus, nah gue juga mau cerita. Ini mungkin gue dari sisi si Moon Gayong ya, yang di True Beauty ya, karena gue Si Dakyung. Dakyung. Kok Dakyung? Oh my god, Dakyung. Tuh kan, tapi hampir sama dong. Tapi Dakyung kan yang pelakor. Oh my god. Ya, gue bisa merasakan si Jukyung yang di True Beauty. Puber gue tuh ke jerawat, Bo, dulu. Oh, serius? Sumpah serius. Kalau ada temen gue yang nonton mungkin kayak iya dulu dating jerawatan. Iya, gue yang mana itu membuat rasa percaya diri gue jadi merendah dan semakin menghilang nih, sungguh. Jadi kalau pas SMA trennya rambut panjang ponian, kos kaki sampai betis, tau nggak lo? Sampai bawah lutut. Iya, sampai bawah lutut. Gue akan melakukan semua kebalikan dari itu. Jadi rambut gue pendek, baju gue gombrong, terus kos kaki gue pendek banget kayak anak cowok yang cuman yang kelihatan. Oh, berarti ke tomboy gitu ya? Iya, gue tomboy sih. SMA jerawatnya udah agak mendingan, terus gue udah mulai, walaupun gue tipe yang nerd tapi gue bersosialisasi, artinya teman gue banyak. Tapi ada juga nih temen gue yang cantik pada saat itu, cantik. Dia dibulinya dalam arti, kalau bahasa gue zaman SMA, dia dibedeng gitu. Oh iya, Dibedeng, tahu. maksudnya ditarik ke bedeng gitu. Dia karena naksir sama senior deh. Sama senior. Jadi itu kayak, Jadi itu tabu banget sih waktu SMA. cantik naksir senior Ditarik sama kakak kelas, karena kakak kelas sebenarnya iri. Nah, lo gimana? Gue tahu sih dia dulu gimana. Cuma coba diceritakan. SMP zaman gue udah pakai kaos kaki di bawah lutut. Terus juga gue rambutnya udah panjang kan. Rambut gue kan singa kan. Iya. Nah, gue itu SMP kelas 1 ditarik sama nyokap gue. Ditarik ke salon buat di bonding. Oh, alias bagus di ion. dong. Cewek yang bersolek banget, yang Girly gitu ya. Girly, yang kalau pacaran nggak apa-apa, tapi tetap keras. Oh iya, Tetep kan? Iya. Tetap kalau misalnya malam minggu tuh waktu SMA atau kuliah aja gue jam 9 malam minggu ditelepon-teleponin. Kayak gitu-gitu loh. Iya, Jadi emang tetap keras, tapi dari SMP tuh kayaknya nyokap gue kayak mulai, oh anak ini takut nggak dapet pacar nih. SMA jebret itu karena lingkungan juga kali ya. Selain kayak, kan belum ada tuh date zaman gue YouTube lah. Iya, belum ada tutorial apa-apa. Belum ada. Dan gue anaknya tuh gue kebalikan dari lo. Kayak pengen center of attention gitu. Iya, Kalau bisa kakak kelas manggil gue, notice gue gitu ya. gimana long short story, gue ada masalah sama kakak kelas. Iya. Kayak nggak sih, dulu gue introvert. Tapi se-introvertnya gue dulu, gue anaknya sampai sekarang nggak berubah, masih tetap apa yang gue keluarin, gue omongin itu jujur, selalu jujur, selalu kayak lo bajunya nggak bagus, ya lo nanya, ya gue kurang deh kayaknya Iya. gue anaknya gitu kan. Iya, emang iya. Gue nggak kayak bagus Iya. say, gimana say, deh gue kayak
ngomong nih sama temen nih, gimana sih sama satu geng kayak si kakak kelas ini tuh ini loh. Ada satu temen cowok gue tuh nggak denger. Akhirnya dia ngelaporin dong si cowok ini ke kakak kelas itu, ngelaporin belak-belakan kalau gue ngomong begitu. Duh, mulutnya kayak cewek ya itu. Dipanggil lah gue ke kantin, hei sini loh gitu. Gue udah tahu nih, wah ini gue pasti nggak bener. Dia udah buat jus jeruk gitu. Sini loh. Gak pakai gelas plastik, Oh baik. Oh iya, dari zaman dulu kan pakai sedotan. Iya. Jus kali dalamnya. Dia bilang kayak, ya lo ngomong apa ke teman-teman lo kalau gue gini ya? Gue bilang enggak dong. Ya iya aku. Ada maling aku ya kan. Enggak kok teh gitu. Enggak kok teh gitu. Pada suatu hari kedongkolan dia belum berakhir. Oh, gue baik. diculik pakai mobilnya dia. Jadi dia di sini nyetir, dia di sini, gue di tengah. Dipepet di tengah, di belakang ya. Gue kelas 1 SMA, mereka Oke. kelas 3. Baik. Gue bagaikan di kandang macan. Yang terus gue nangis karena shock. Tapi gue nangis di dalam mobil. Was-was ya, nyeritain pembulian pada masa remaja kita. Iya, Ya. betul. Tapi kalau dipikir kita sekarang umur segini, gila ya. Kayak jahat banget gak sih? Iya, terus dipikir ngapain ya dulu sebenarnya. Yang positif-positifnya sudah kita sampaikan dan mungkin semoga teman-teman bisa menyerapnya dengan baik gitu ya. Ya. Jadi yang jadi korban pembulian, kalian jangan sampai menjadikan itu rasa putus asa gitu loh, Nick. Jangan ya. Jangan pernah dengan berjalannya waktu, Iya. si orang yang ngebully akan lepas dari hidup kamu. Iya. Kalau kamu bertahan di situ, Betul. kamu nanti realize gitu kalau wah gila gue hebat banget. Iya. Jadi please jangan sampai kayak putus asa, benar. Betul. Jadi tetap di situ aja bertahan. Toh, tapi kalau beda cerita kalau misalnya kamu akhirnya berani mengungkapkan ke orang Iya, tua, ke betul. guru. Itu dia. Kalau saran dari gue itu sih. Iya, kalau memang nggak bisa ke orang tua, misal orang tua kalian nggak mungkin orang tua gue galak banget, guru, Iya. please, maksud gue find help gitu. Maksudnya setidaknya orang yang bisa ngedengerin lo, bagus kalau mereka bisa ngebantu. Tapi kalau misalnya lo nggak mau, udah nggak usah ikut campur, ya paling nggak ada orang yang bisa lo share gitu loh, ngerti Iya. nggak sih? Kalau ngasih tahu ke guru juga bukan bagus buat kamu aja, tapi bagus buat orang lain biar nggak jadi ada korban banyak. Iya, betul. Jadi please berani speak up Iya, ke iya. orang terdekat kamu. Gue nggak tahu apa masalah kalian, tapi please, lo membuli tuh, gue nggak ngerti maksudnya biar menaikkan rasa percaya diri lo atau apa gitu, atau bahkan mungkin kadang-kadang ada yang bosen aja gitu, ngerti nggak sih lo? Kayak mungkin kehidupannya di rumah membosankan, dia mencari sesuatu di sekolah, jadi akhirnya menindas anak lain. Tapi please, coba bayangin kalau lo ada di Posisi dia. posisi yang dibully. Itu membekas seumur hidup loh. Maksud gue, pengalaman apapun di masa remaja gue masih ingat sampai sekarang. Mungkin maksudnya kayak ada teman gue yang menyinggung perasaan gue, jujur gue masih ingat sampai sekarang sih. Oke, sama banget sama Iya gue. kan? Untuk yang suka ngebully, please stop, please stop. Maksudnya udah nggak zaman kayaknya gaya-gayaan keren-kerenan kalau gue kakak kelas. Iya. Kayak lebih keren, lo itu kayak humble aja ya nggak sih? Betul. Karena semakin tua akan semakin malu kalau ingat-ingat lo jadi pembuli sekarang. Benar-benar. Jadi pesan-pesan dari kita. Thank you banget yang udah nonton Ya, dari makasih. awal sampai akhir. Thank you. Jangan lupa subscribe ya, Den. Biar nanti kalau misalnya ada video baru ternotif di Iya. kalian. Dan kalau suka video ini, share ke teman-teman kalian. Terus boleh likes juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di episode Rumpi Room. Dadah.